Washington News and Talk. Musyawarah Rakyat ke-17 telah dilaksanakan di Kota Semarang pada Sabtu 4 Februari kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diundang oleh panitia belum dapat turut menghadiri agenda musrah di Kota Semarang tersebut. Sejumlah nama pun muncul setelah musrah relawan Jokowi untuk dapat melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Bagaimana kemudian dengan menyoroti hasil musrah ini dan seperti apa peta suara bakal calon presiden di Jawa Tengah, kita akan jumpai pengamat politik yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas Semarang, Dr. Agus Rianto, SIP, MSI. Getar Pemilu 2024. Ada sekelompok masyarakat yang menggelar acara musrah, Pak Agus. Ini kira-kira musyawarah rakyat ini apakah juga nanti, sebelum saya bertanya ke nama-nama yang muncul ya, apakah kemudian musrah ini bisa dikatakan mewakili masyarakat Jawa Tengah dalam perhelatan Pilpres nanti, Pak Agus? Ya, musrah ini kan diadakan oleh relawan Jokowi. Kalau apakah dikatakan itu mewakili masyarakat Jawa Tengah, kalau seluruh masyarakat Jawa Tengah tidak, tapi mungkin sebagian masyarakat Jawa Tengah iya lah. Tapi kalau katakan itu sebagai representatif, karena itu kan hanya relawan Jokowi. Dan relawan Jokowi ini dari semacam segmen masyarakat ya, tidak dari kalangan pendukung partai politik tertentu. Tetapi kalau dilihat dari popularitas Jokowi di Jawa Tengah dan tingkat militansi relawannya, bisa jadi akan menjadi salah satu barometer politik, mempengaruhi barometer politik di dalam nanti wacana pencapresan di tahun 2024 ya, karena bagaimanapun pasti akan juga menjadi salah satu pertimbangan nanti menentukan capres, karena bagaimanapun Jawa Tengah itu merupakan salah satu lumbung suara yang cukup menentukan dalam kontestasi Pilpres ya. Bahkan di Pilpres tahun 2019 juga salah satu penentu kemenangan Jokowi itu kan karena Jawa Tengah itu menang lumayan besar dibandingkan Pak Prabowo. Ada beberapa nama yang muncul ya, saya bacakan ada nama-nama yang muncul, semisal ada nama Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo yang disebutkan paling banyak dalam musrah 17 Jawa Tengah ini. Kemudian juga ada nama-nama lain seperti Muldoko, bahkan kemudian muncul nama Ketua HIPMI ya, Ketua Kadin. Kemudian juga ada nama-nama berikutnya juga muncul, semisal ada nama wakil yang dipasangkan begitu, ada nama Erlangga Hartarto juga yang muncul kira-kira. Tapi yang paling kuat dari musrah ini, relawan Jokowi ini lebih mengusung nama Prabowo dan Ganjar. Melihatnya bagaimana Pak Agus? Ya, ini saya kira tidak lepas dari dalam tanda kutip ya endorsement politik, meskipun itu sinyal-sinyal politik itu tidak secara eksplisit dinyatakan. Pak Jokowi itu kan memiliki dekatan terhadap Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, dan sinyal-sinyal politik ini ditunjukkan itu. Meskipun tidak kemudian 100% Pak Jokowi itu tertuju pada, tetapi dua orang ini saya kira dianggap oleh banyak relawan pendukung Jokowi akan mampu melanjutkan program-program kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi dibandingkan oleh kandidat di luar kandidat yang Pak Prabowo maupun Pak Ganjar ini yang sekarang ini dipilih oleh relawan Jokowi. Karena saya lihat dari relawan Jokowi yang juga menyelenggarakan musrah di beberapa daerah ya, muncul dua nama ini, kalau nggak Pak Ganjar ya Pak Prabowo. Di luar itu nggak ada ya. Dan ini wajar karena tadi selain sinyal politik dari Pak Jokowi ya, kedekatan mereka dengan Pak Jokowi juga mereka dianggap selama ini masih satu visi dengan Pak Jokowi, sehingga kalau dari dua calon ini nanti ada yang jadi mereka relawan Jokowi itu optimis akan bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi saat ini. Padahal kalau kita lihat sebelumnya kan misal Prabowo begitu kan sempat berseberangan ya dengan Jokowi. Kalau Ganjar mungkin barangkali karena gubernur yang selama ini digadang-gadang dan sangat dekat dengan relawan dan sekaligus Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau melihat Prabowo sendiri dan juga Ganjar, kira-kira kan siapa yang paling kuat di antara dua ini, Pak Agus?
Kalau dari ini kan nanti tergantung pasangan wapresnya menurut saya itu. Oh ya. Survei saat ini itu kan memang menempatkan Pak Ganjar itu di posisi atas di antara 3 kandidat yang muncul lah di dalam survei. Ada Pak Prabowo, ada Anies Baswedan. Nah, tetapi ini hasil survei ini kan sampai saat ini belum ada yang mampu menunjukkan tingkat elektabilitas calon itu sampai di atas 40% misalnya. Ya. Tapi kan rata-rata jaraknya hanya berapa persen, 5% atau hanya 2% itu. Sehingga persaingannya masih ketat. Artinya untuk memenangkan kontestasi ini dipengaruhi oleh banyak hal. Satu adalah partai pendukungnya. Ini yang sebagai mesin politik. Yang kedua adalah pasangan calon wakil presidennya. Ini juga akan mampu mendongkrak suara presiden yang akan digandeng itu. Kalau misalnya salah memilih pasangan cawapres dan cawapres itu ternyata tidak mampu mendulang suara yang banyak, misalnya juga akan berpengaruh pada keterwakilan presiden, meskipun misalnya saat ini unggul dari sisi elektabilitasnya. Sehingga ini masih panjang ya jalan ini untuk menentukan siapa yang akan menang itu, karena jarak popularitas dan elektabilitas dari berbagai hasil survei itu masih sangat sedikit. Belum ada yang unggul jauh itu. Sehingga ada dua-duanya, kalau Prabowo maupun Ganjar, yang memiliki peluang yang sama. Demikian juga Anies Baswedan itu. Iya. Artinya ini masih bisa berkembang sesuai dengan dinamika politik yang ada. Ya. Tapi kalau melihat secara pengaruh ini, seberapa pengaruh nantinya dua nama ini kalau kemudian direkomendasikan oleh Musra Jateng ini terhadap khususnya untuk menggait pemilih-pemilih yang di Jawa Tengah kira-kira, Pak Agus? Ya, kalau di Jawa Tengah itu kan lumbung suaranya Partai Banteng ya. Jadi apakah kedua calon ini juga akan didukung oleh Partai PDI, bagusnya PDI Perjuangan, itu akan berpengaruh. Kalau dari dua calon ini ada yang didukung oleh Partai PDI, saya kira akan lebih unggul, ya, akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan politik masyarakat Jawa Tengah yang memang dianggap sebagai kandang banteng. Ya. Tetapi kalau misalnya ternyata PDI memilih alternatif untuk tidak mencalonkan salah satunya, misalkan tidak mencalonkan Pak Ganjar yang selama ini kan yang merupakan kadernya PDI kan Pak Ganjar, tetapi Bu Mega menjatuhkan pilihan di luar Pak Ganjar. Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap suara Pak Ganjar, meskipun ya mungkin popularitas Pak Ganjar tetap unggul di sini, tapi kan pasti akan terbelah di situ. Jadi tetap dukungan politik itu juga penting, karena Jawa Tengah adalah basis kandang banteng itu. Jadi siapapun semisal nanti akan direkomendasikan oleh partai, terutama dalam hal ini PDI Perjuangan, Jawa Tengah sepertinya nanti akan mengikuti siapapun calonnya. Meskipun saat ini kalau kita bicara sisi lain ya, selain Musra di PDI Perjuangan sendiri di internalnya, antara saat ini saya belum mengeluarkan calon siapa yang akan dicalonkan. Tapi ada nama-nama yang muncul, semisal Ganjar dan Puan. Jadi ini artinya sebenarnya siapapun nanti, entah Ganjar atau Puan di Jawa Tengah sendiri, nanti suaranya tetap akan mengarah ke sana mayoritasnya, begitu Pak Agus? Kalau misalnya Pak Ganjar itu dukung PDIP, saya kira akan lebih menyatu suara PDIP. Tetapi kalau misalnya ini ternyata PDIP mendukung Puan atau mungkin memajukan Megawati sendiri, dan kemudian Pak Ganjar mendapatkan skoci politik dari partai lain untuk bisa ikut kontestasi, suara PDIP akan terbelah di Jawa Tengah, karena pendukung Pak Ganjar juga lumayan banyak. Sementara di tingkatan struktural saya kira pasti akan dimobilisasi oleh pimpinan pusat PDIP untuk mendukung calon yang dipilih, misalnya calonnya Puan atau Megawati sendiri. Sehingga itu di antara struktural dan basis masyarakat akan terjadi keterbelahan pilihan itu. Sehingga ini akan mempengaruhi kemenangan calon yang didukung oleh PDIP kalau nanti berbeda dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di tingkat grassroots atau pemilih di level grassroots. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah sendiri secara pemilih ya, kita lihat pemilih masyarakatnya sendiri bisa digoyang nggak sih pemilihnya? Artinya semisal ada sosok lain yang bisa alternatif lain yang lebih menarik, begitu masyarakat Jawa Tengah sendiri bisa beralih tidak suaranya, Pak Agus? Kalau itu
popularitasnya di masyarakat Jawa Tengah itu cukup kuat, itu mungkin agak sedikit susah untuk bergoyang. Tetapi Jawa Tengah itu khususnya pendukung PDIP itu tingkat militansinya cukup terkenal militan ya. Ini kasus Pilgub ketika Pak Ganjar maju itu kan nggak ada yang terlalu mengenal Pak Ganjar. Tetapi dukungan partai yang kuat, kemudian militansi terhadap partai juga kuat, apapun yang diputuskan oleh partai kemudian didukung oleh seluruh pengurus partai di tingkat struktural, dan itu didukung oleh pendukung fanatik partai gitu. Dan ternyata ya akhirnya memenangkan Pak Ganjar waktu itu kan. Orang tidak mengira karena popularitas Pak Ganjar itu masih salah dengan Pak Bibit waktu itu incumbent. Meskipun nanti semisal ada calon lain yang dicalonkan, misal Prabowo ternyata nyalon dengan Caimin ya, semisal PKB ini kan menduduki peringkat kedua dengan sekitaran kalau tidak salah Jawa Tengah 14%-an, 14,04% di Jawa Tengah. Ini bagaimana kira-kira? Ini tergantung pasangan lain siapa yang mau digandeng capresnya. Kalau misalnya salah satu faktor penentu kemenangan Jokowi itu adalah bersatunya suara Nahdien. Relatif bersatunya, meskipun saya kira tidak 100% tidak bersatu. Ya, relatif bersatunya ketika menggandeng Kiai Ma'ruf itu kan relatif bisa menyatukan suara Nahdien itu. Nah, ini kalau misalnya saya ingin masuk dengan Prabowo gitu, kemudian dua pasang yang lain itu tidak mengusung kandidat dari kader NU, itu mungkin Caimin akan menjadi salah satu pemersatu suara NU yang cukup besar di Jawa Tengah gitu. Tapi kalau misalnya nanti Pak Ganjar menggait Erick Thohir misalnya, kemudian Anies mengganti Kofifa, ya pasti suara NU juga akan pecah sama kan. Berarti Erick Thohir ini memang fix NU ya berarti ya Pak Agus ya? Ya. Ini NU itu faktor yang menentukan waktu di Pilpres tahun 2019 di Jawa Tengah ini. Seberapa besar sih pengaruh NU sebenarnya di Jawa Tengah, Jawa Timur terutama ya? Ya, bagaimanapun di Jawa ini kan basis Nahdlatul Ulama. Bahkan hasil exit poll indikator politik ya di Pilpres tahun 2000, pemilu serentak 2019 itu kan pemilih yang menyatakan identifikasi ormas NU itu ada 34% dari seluruh pemilih di Indonesia. 34%. Sementara ormas-ormas lain hanya sekitar 10% misalnya. Ya, kemudian misalnya hanya yang 5% dan sebagainya. Itu artinya kalau bisa menyatukan NU itu udah luar biasa, 34% sendiri, tinggal nanti nambah di luar komunitas NU ya, misalnya entah dia hanya Islam dan tidak kemana-mana atau abangan dan sebagainya. Itu exit poll menunjukkan itu tahun 2019 dan tahun sebelumnya juga semacam itu. Bahkan 42% ada yang mengatakan 42% exit poll itu. Artinya kan kalau bisa menyatukan suara Nahdien ini, orang itu potensial untuk bisa memenangkan kontestasi politik. Terus karena basis Jawa itu suaranya terbanyak. Kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau saat ini kan Nahdien kan saya pengen tanya juga sebenarnya, karena kan Pak Agus Rianto juga unwahas juga ya. Sebenarnya sekarang bandul politik Nahdien kemana? Mengingat yang disampaikan Gus Yahya selaku Ketua PBNU yang menyampaikan bahwa NU itu harus berjarak dengan politik, artinya harus ada visi yang lebih besar terkait dengan NU sendiri. Ini sebenarnya bagaimana melihatnya Pak Agus? Kalau secara struktural itu PBNU saat ini di pimpinan Gus Yahya itu mencoba menjaga jarak dengan semua partai politik, menjaga jarak dengan itu. Tetapi kita tidak bisa mengerai dinamika di tingkatan bawah ya, di kalangan kultural kiai-kiai itu. Dan kalau kita bicara NU itu ada NU struktural yang itu merupakan pengurus di tingkatan struktur mulai dari pusat sampai ranting. Ada yang sifatnya kultural. Jadi yang disampaikan Caimin tempo hari itu ya beberapa setahun yang lalu berarti benar ya, bahwa ada NU kultural, struktural sekarapmu gitu, itu benar ya seperti itu ya? Ya, kalau secara formal nggak ada itu ya. Tetapi realitas sosialnya memang begitu. Ada yang secara kultural itu memiliki basis massa yang luar biasa, mempengaruhi perpolitikan di tingkat lokal, tingkat nasional, dan mereka mungkin tidak menjadi pengurus NU. Dan inilah yang mungkin dididik oleh para politisi-politisi ini, karena mungkin kalau membuat pengurus struktural, Gus Yahya sudah mengatakan menjaga jarak dan tidak akan
ada calon dari NU misalnya. Tidak akan ada dukungan politik secara formal dari NU. Tapi dinamika di bawah agak susah gitu. Bagaimanapun banyak juga kiai kultural ini yang memiliki pengaruh politik yang sangat luar biasa. Dan ini seringkali menjadi food gator dan diincar oleh partai-partai politik termasuk kandidat presiden ini untuk mereka dekati dan kemudian untuk mendapatkan endorsement atau dukungan politik. Gitu. Ini menarik juga ya. Artinya sebenarnya kultural ini bisa juga menggait suara-suara politik yang masyarakat nanti akan muncul. Tapi kalau kita lihat misal Prabowo, Ganjar ataupun juga capres yang lain kira-kira sudah sejauh mana mereka dekat dengan para kultural, dan kira-kira kalau Pak Agus melihat siapa sih yang paling dekat dengan kultural NU di Jawa Tengah terutama ini Pak Agus? Ya kalau Jawa Tengah saya kira karena Pak Ganjar itu adalah pemimpin Jawa Tengah ya otomatis Pak Ganjar Pranowo itu relatif dikenal dan lebih familiar dengan para kiai di Jawa Tengah. Tetapi sekali lagi biasanya para kiai ini atau tokoh-tokoh kultural ini akan melihat siapa yang disandingkan atau siapa yang akan dijadikan wapresnya. Ini yang kemudian mereka akan menentukan pilihan itu setelah melihat siapa yang akan dijadikan wapres itu biasanya itu. Maka saat ini hampir semua kandidat yang muncul termasuk Anies Baswedan itu kan mengincar tokoh-tokoh NU untuk dijadikan wapres. Ada wacana itu misalnya Anies itu mewacanakan dengan Khofifah meskipun agak alot saya kira karena dibuat tidak menjadi wapres itu kan. Kalau PKS kan mungkin tidak merelakan kadernya tidak menjadi wapres. Tetapi apakah AHY itu rela misalnya tidak menjadi wapres? Ini yang saat ini kan menjadi persoalan. Kemudian termasuk Prabowo juga. Prabowo menggandeng Cak Imin itu kan harapannya bisa menggait suara Nahdien. Tapi di sisi lain ini juga karena melihat pertimbangan elektabilitasnya yang belum kuat, kelihatannya juga masih ragu-ragu itu untuk menentukan apakah Prabowo itu memastikan Cak Imin sebagai wapresnya atau jangan-jangan nanti apa yang mengerti. Termasuk Ganjar itu kan ada banyak wacana. Ada yang menyandingkan dengan Erick Thohir, ada yang ingin menyandingkan dengan Mahfud MD, atau tokoh NU yang lain yang harapannya bisa mendulang suara warga. Nah ini bagaimanapun kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam tradisionalis atau Nahdien ini cukup berpengaruh dalam konstelasi politik saat ini. Sehingga kalau bisa menyatukan kekuatan itu, kemungkinan untuk memenangkan kontestasi itu cukup besar ya. Oke, baik. Pak, sebenarnya kalau melihat ya, Pak Agus melihatnya NU kultural ini bandur politiknya lebih mengarah kemana? Kan ada banyak kemudian aktivis-aktivis NU yang juga aktif di banyak partai. Tidak hanya di PKB ya, ada yang di P3 juga, kemudian juga ada juga yang aktif di Golkar, barangkali bahkan di PDI Perjuangan. Jadi melihatnya bagaimana? NU kultural ini sebenarnya bandur politiknya lebih mengarah secara kultural atau kemudian secara kondisi sekarang ya? Kalau kita bisa kultural mungkin bisa kejawab. Tapi kalau secara kondisi saat ini lebih mengarah kemana nih NU kultural ini, Pak? Kalau ini untuk yang saat ini atau yang akan datang? Untuk yang saat ini dan akan datang barangkali ya. Oh iya, kalau NU kultural itu akan sama saya sudah ungkapkan tadi akan melihat siapa sosok yang akan diusung. Jadi tidak semua NU kultural itu bersifat pragmatis. Kalau misalnya didatangi tokoh politik kemudian diberi bantuan kemudian mendukung itu, mungkin ada yang semacam, tapi mayoritas akan melihat siapa sosok yang akan didukung. Apakah itu akan menguntungkan kebijakan itu menguntungkan secara politik terhadap kelangsungan Nahdlatul Ulama? Tidak. Itu akan dilihat siapa yang akan diusung itu. Artinya pasangannya siapa, tokohannya siapa itu. Makanya ketika Pak Jokowi menang tahun 2019 itu karena pintar menyatukan suara Nahdien itu dengan mengusung Kiai Ma'ruf Amin. Yang semula itu kan ada yang menyangka Kiai Ma'ruf Amin muncul tiba-tiba kan tidak kenal, dalam survei pun masih sangat rendah. Tetapi itu satu-satunya calon yang dari Nahdlatul Ulama yang mau tidak mau
mayoritas Nahdlatul Ulama pasti akan mengarahkan bidikannya ke Kiai Ma'ruf Amin dalam kontestasi politik itu. Ini kalau melihat dalam konstelasi politik selama ini yang terjadi semacam itu, jadi ya cenderung akan melihat siapa yang akan diuji. Baik. Isu lainnya dalam musrah kemarin adalah adanya spanduk Jokowi 3 periode. Sepertinya kalau kita melihat ya, yang muncul beberapa kali relawan Jokowi atau pendukung Jokowi ini senantiasa selain mengumandangkan calon-calon lain mungkin seperti Ganjar, Prabowo atau yang lain, juga ada spanduk Jokowi 3 periode yang senantiasa muncul, Pak. Ini melihatnya bagaimana, Pak? Kenapa kemudian ini selalu saja muncul ya hal semacam, dan itu muncul diduga yang muncul dari kalangan-kalangan yang memang mendukung Pak Jokowi sendiri, Pak Agus? Ya, pertama saya melihat ada by design, memang ada beberapa elit politik yang nyaman gitu. Saya nggak ingin menyebut ya, tetapi ada indikasi, ada banyak indikasi ada elit politik yang memang sengaja ingin mengembuskan 3 periode karena mungkin khawatir kalau kepemimpinan Jokowi berakhir, nanti kebijakan-kebijakan politik yang selama ini mungkin sudah dibangun Jokowi ini tidak akan dilanjutkan oleh penggantinya. Yang kedua, bisa juga kekhawatiran pemenang kontestasi ini adalah orang yang tidak bisa melanjutkan visi misinya Pak Jokowi. Saya melihat calon-calon yang ada itu dianggap tidak akan mampu menuntaskan visinya Pak Jokowi. Ini jadi kurang pede terhadap calon yang ada ini, atau mungkin masih menganggap calon-calon yang ada ini tidak memiliki kapabilitas yang sama dengan Pak Jokowi. Ya kemudian memperpanjang jabatan Pak Jokowi menjadi 3 periode. Tetapi ini sesuatu yang menurut saya nggak perlu diungkapkan ya. Ini akan menunjukkan bahwa relawan-relawan ini kalau kemudian menginginkan Pak Jokowi 3 periode, justru menurut saya akan menjerumuskan Pak Jokowi itu sendiri. Pak Jokowi selama ini sudah dikenal baik sebagai presiden selama 2 periode dengan visi-visi yang untuk meningkatkan pembangunan fisik terutama, infrastruktur yang luar biasa, terlepas dari banyak kritikan dan sebagainya, tetapi kan masyarakat mulai merasakan dampak positifnya. Dan kalau ini kemudian didengungkan lagi, justru akan menjadi bumerang dan kontraproduktif terhadap kinerja Pak Jokowi ini di masa akhir jabatannya. Jadi kalau ingin istilahnya husnul khotimah dalam karir politiknya, ya menurut saya nggak usah ada wacana 3 periode, cukup lah 2 periode, nanti tinggal mendelegasikan kepada penggantinya. Ini artinya sebenarnya wacana ini bisa dikatakan ada peluang tidak kira-kira kalau terus didengungkan seperti ini? Apakah karena kan Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa tidak ada hal semacam itu, tidak perlu. Artinya bagaimana? Kalau ini kemudian direkayasa secara politik bisa-bisa saja terjadi. Tetapi pasti akan ada bencana politik di Indonesia. Pasti ada kekuatan yang menolak secara wacana 3 periode itu. Hambatannya terlalu besar, biaya politiknya terlalu besar. Itu harus melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 misalnya, dan itu nanti akan banyak biaya politik yang tidak terduga, yang menurut saya bisa mengganggu stabilitas bangsa Indonesia. Yang sudahlah, saya kira 2 periode sudah cukup, sudah bagus, sudah mewariskan banyak hal, dan menurut saya tidak perlu diperpanjang lagi. Artinya cukup ya, begitu ya. Tidak perlu, atau kemudian kita harus menghargai demokrasi kita yang sudah berjalan sebenarnya sudah cukup baik sebenarnya, Pak ya. Iya. Karena memang kalau kita mungkin belajar dari Turki sebesar, Turki itu kan kepemimpinannya terus berlanjut dengan satu orang pemimpin, meskipun dengan negara demokrasi. Akhirnya kalau saya sempat ngobrol dengan beberapa teman Turki itu, bahkan Erdogan ini mah kelihatan semisal lebih diktator sebenarnya setelah lama memimpin. Itu juga berpotensi juga di Indonesia, Pak, kalau terlalu lama menjabat begitu ya. Bahwa diktator itu ungkapan dari salah satu politisi terkenal Amerika, Jackson itu kan mengkhawatirkan ketika kekuasaan itu kan cenderung pada perilaku yang korup. Maka perlu ada pengawasan, perlu ada batasan. Dan kita sudah bagus dengan
2 periode itu. Saya kira sudah bagus. Daripada Filipina itu hanya 1 periode. Meskipun jabatannya 6 tahun. Tapi kita 2 periode. Dengan 2 periode itu saya kira sudah waktu yang cukup lah untuk berkuasa itu. 10 tahun melakukan pembangunan di Indonesia, memimpin bangsa Indonesia. Nah, kemudian tugasnya adalah bagaimana melakukan regenerasi kepemimpinan politik. Jadi demokrasi itu juga mensyaratkan adanya proses regenerasi kepemimpinan secara demokratis. Dan kita sudah ada medianya melalui pemilu. Jadi jangan kemudian dikotori dengan ambisi-ambisi pribadi ya, dari sekeliling elitnya di Pak Jokowi. Mungkin kalau Pak Jokowi mungkin sebenarnya orangnya tidak terlalu ambisi, tapi mungkin bisa saja di sekeliling Pak Jokowi yang ambisi dan kemudian berusaha mendesain agar ada upaya perpanjangan 3 periode. Saya kira itu diwacanakan terus justru akan menjadi bumerang terhadap prestasi Pak Jokowi yang sudah cukup bagus menurut saya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Agus sudah berbincang bersama Elsita pada kesempatan siang hari ini Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Demikian menurut wawancara kami bersama dengan pengamat politik yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Semarang, Dr. Agus Rianto, SIP MSI. Elsita Semarang News and Talk.